Bapa kami yang ada di surga, kembali pagi ini dengan sukacita kami bersyukur boleh bangun kembali dengan napas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami, dan berikan kami hari ini kekuatan kesehatan dan mampukan kami untuk melakukan semua aktivitas kami dengan penyertaan dan berkat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa untuk mengerti dan memahaminya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan urapan Roh Kudus-Mu, kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 1 dengan perikop Kisah Para Rasul. Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-5 dan yang berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian Kisah Para Rasul ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop baru. Yesus terangkat ke sorga yang berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tahu-tahu Ia naik. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Kemudian perikop baru ayat 12 ya, dengan ayat yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti yang berbunyi demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kemudian kisah para rasul ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-26 dengan perikop baru. Matias dipilih menggantikan Yudas, yang berbunyi demikian. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya bertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal, Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya hari lepas hari. Bapa, kami ucap syukur kembali. Firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan kami, dan Roh Kudus yang Kau janjikan juga akan selalu menyertai kami, memberkati setiap kami, sehingga kami juga akan menjadi saksi bagi semua orang di seluruh dunia ini untuk mengenal Engkau, untuk memahami siapa Yesus Kristus, untuk juga dapat menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini, agar kami tetap saling mengasihi, tetap saling mencintai, tetap juga saling berdamai satu dengan yang lainnya. Urapi hamba-hamba Tuhan yang bekerja di berbagai bidang pelayanan, dan juga para penginjil-Mu, para gembala-gembala Tuhan, dan juga hamba-hamba yang bekerja di gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau selalu ada bagi kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu akan selalu menjadi kekuatan kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami selalu dengan firman-Mu,
karena Engkau yang akan selalu menyertai kami selama-lamanya. Sampai Maranatha. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jangan lupa subscribe.